Saya bersumpah, saya tidak pernah berzina dan berbuat asusila di gubuk tengah sawah. Jika saya berbohong, saya akan mati dalam keadaan mengenaskan, dan arwah saya akan gentayangan dan mengganggu keluarga, juga orang-orang terdekat saya. Kemudian setelah 1 hari dirawat di rumah sakit, Sulis akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Dan janin yang ada di dalam perutnya juga ikut meninggal dunia. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan sebelum gue memulai cerita horor kali ini, gue mau mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Jadi selamat buat pasukan Lentera Malam yang merayakan Natal. Dan semoga di tahun baru ini kehidupan kita semua jadi lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Dan semoga juga virus corona bisa hilang total dan tidak bermutasi lagi. Karena gue sendiri udah kangen banget sama yang namanya nonton konser. Oke, di cerita horor spesial tahun baru ini gue akan membawakan cerita horor tentang Sumpah Pocong. Dimana cerita Sumpah Pocong kali ini dibagikan oleh narasumber bernama Mas Kidung. Dan kejadian Sumpah Pocong ini dilakukan langsung oleh teman masa kecilnya yang bernama Sulis. Setelah si Sulis ini dituduh berzina oleh warga, sehingga dia harus menjalankan Sumpah Pocong. Supaya warga di kampung tempat tinggalnya Mas Kidung bisa percaya lagi oleh Sulis. Lalu apakah yang terjadi dengan Sulis setelah menjalani Sumpah Pocong? Tonton videonya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, cerita horor kita mulai. Kejadian ini bermula ketika teman masa kecilnya Mas Kidung yang bernama Sulis menggegerkan desa tempat tinggalnya. Kabarnya Sulis ini dipergoki oleh warga karena sudah berzina dengan seorang pemuda di gubuk sawah yang gak jauh dari rumahnya. Namun meski begitu, Sulis masih mengelak kalau dirinya tidak berbuat mesum. Dia hanya mengaku kalau dia cuma sedang bermesraan layaknya orang pacaran dengan seorang pemuda di gubuk malam itu. Dan dia bersikeras kalau dia tidak berbuat hal yang aneh-aneh, apalagi berbuat mesum di gubuk itu. Hingga akhirnya berita mengenai Sulis yang sudah berzina telah menyebar di desa tempat tinggalnya Mas Kidung. Sejak beredarnya berita tersebut, Sulis seperti dikucilkan oleh warga di desanya. Sulis menjadi jarang keluar rumah, dan dia keluar rumah hanya ketika berangkat dan pulang kerja saja. Bahkan sampai ibunya Sulis ini lebih memilih menarik diri dari lingkungan sekitar. Berbeda dengan ayahnya Sulis yang bernama Pak Rizwan, beliau bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dengan anaknya. Sampai suatu ketika, saat Pak Rizwan sedang ronda bersama ketiga warga lain, Pak Rizwan dibuat marah oleh perkataan dari Pak Edi, teman rondanya. Pak Edi secara sadar mengatakan jika Sulis adalah anak yang tidak punya etika, mirip seperti wanita murahan. Pak Rizwan yang gak terima dengan perkataan Pak Edi, balik membela Sulis. Beliau berkata jika dia selalu menjaga anak gadisnya serta mengajarkan pentingnya harga diri. Hingga terjadilah perdebatan panjang dan baku hantam di malam itu. Warga sekitar ramai memisahkan keduanya. Pak Rizwan mengamuk pada malam itu. Kemudian di hadapan para warga, beliau bilang, "Jangan berani menjelek-jelekan anakku. Anakku tidak melakukan hal seperti itu. Anakku cuma kena fitnah dari mulut-mulut busuk kayak kalian-kalian semua." Setelah dipisahkan oleh warga, Pak Rizwan langsung pulang dan menanyakan secara terang-terangan kepada Sulis tentang kabar yang beredar mengenai dirinya.
Sulis bersikeras menjawab kalau dia sama sekali tidak berbuat hal seperti yang dibicarakan oleh warga. Sampai akhirnya Pariswan meminta Sulis untuk melakukan sumpah pocong, supaya warga di sana percaya dengan perkataan Sulis dan berhenti merendahkan keluarganya. Kabar tentang Sulis yang akan melakukan sumpah pocong langsung tersebar luas hampir ke seluruh pelosok desa. Banyak warga yang kontra dengan hal tersebut, karena sumpah pocong bukanlah sumpah yang sembarangan. Konsekuensi dari sumpah pocong adalah jika dia berkhianat dari sumpahnya sendiri, Tuhan akan melaknat hidup dari orang yang berdusta akan sumpahnya. Hari yang ditentukan tiba, tepatnya hari Kamis sore. Warga sudah berkumpul di masjid untuk melihat proses sumpah pocong yang dilakukan oleh Sulis. Sulis terbaring di dalam masjid dengan berbalut kain kafan, dan dia dirias layaknya orang yang sudah meninggal, di mana sudah ada sesepuh desa bernama Mbah Gandon dan juga Pak Ustadz yang ikut mendampingi. Mereka bersiap membimbing ritual sumpah pocong. Ibunya Sulis sebenarnya ragu dan gak tega melihat anaknya yang harus melakukan sumpah pocong. Tapi semua harus dilakukan karena Pariswan yang udah gak tahan lagi dengan tuduhan warga terhadap Sulis. Sumpah pocong dimulai dengan ceramah dari Mbah Gandon dan Pak Ustadz. Beliau menjelaskan maksud dari diadakannya sumpah pocong oleh Sulis yang ingin meluruskan kabar yang sudah beredar di masyarakat tentang dirinya. Kemudian dilanjutkan dengan Pak Ustadz yang membacakan lantunan ayat suci Al-Quran dan meletakkan Al-Quran di atas wajah Sulis yang terbaring. Pak Ustadz lalu meminta Sulis untuk bersumpah. Saya bersumpah, saya tidak pernah berzina dan berbuat asusila di gubuk tengah sawah. Jika saya berbohong, saya akan mati dalam keadaan mengenaskan. Dan arwah saya akan gentayangan dan mengganggu keluarga, juga orang-orang terdekat saya. Suasana menjadi hening. Setelah selesai mengucapkan sumpahnya, warga mulai berbisik satu dengan yang lainnya. Kedua orang tua Sulis hanya terdiam. Mereka takut jika yang dikatakan Sulis bukanlah kebenaran yang sesungguhnya. Sumpah pocong sudah dilakukan, namun hasilnya nihil, karena nyatanya warga desa tetap menggibah Sulis. Beberapa hari setelah Sulis melakukan sumpah pocong, hal yang tidak disangka oleh kedua orang tua Sulis terjadi, di mana Sulis baru mengaku kepada orang tuanya jika dirinya memang berzina di gubuk sawah. Dan saat itu Sulis juga baru mengetahui jika dirinya juga sedang hamil. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Sumpah pocong sudah dilakukan. Kedua orang tuanya terkejut dengan perkataan Sulis. Dan rupanya, pengakuan dari Sulis terdengar oleh tetangga samping rumahnya, yang memang rumahnya sangat berdekatan. Hingga akhirnya kabar kembali menyebar dan semakin memburuk. Sulis sampai berhenti kerja. Lalu kedua orang tua Sulis tidak pernah lagi terlihat batang hidungnya. Tiga bulan kemudian, di tengah malam ibunya Sulis meminta tolong kepada orang tuanya Mas Kidung. Dan saat itu Mas Kidung sendiri masih berada di Jakarta karena kuliah. Sehingga hanya ada orang tuanya saja yang ada di rumah. Ibunya Sulis sambil menangis meminta pertolongan ke orang tuanya Mas Kidung karena Sulis mengalami sakit keras. Di mana ibunya Sulis berkata, jika kondisi tubuhnya Sulis sudah lumpuh, dia hanya mampu terbaring di ranjangnya dengan matanya yang selalu melotot, serta ada luka borok di sekujur tubuhnya. Perutnya juga semakin membesar karena ada janin yang dikandungnya. Ibunya Sulis memohon untuk mengantar Sulis ke rumah sakit, karena pada saat itu memang hanya keluarga Mas Kidung yang memiliki mobil.
Akhirnya kedua orang tua Mas Kidung mengantar Sulis ke rumah sakit saat itu juga. Nah, menurut kesaksian dari ibunya Mas Kidung, Sulis saat itu sudah terlihat seperti mayat hidup. Tubuhnya sudah tidak mampu lagi digerakkan. Luka borok di sekujur tubuhnya sudah sangat bau dan membusuk. Matanya melotot dan dia juga sudah tidak bisa diajak untuk bicara. Sesampainya di rumah sakit, Sulis langsung ditangani oleh dokter. Dari hasil pemeriksaan dokter diketahui Sulis menderita diabetes yang cukup parah, yang membuat sekujur tubuhnya terluka dan bernanah. Kemudian setelah 1 hari dirawat di rumah sakit, Sulis akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Dan janin yang ada di dalam perutnya juga ikut meninggal dunia. Setelah Sulis meninggal dunia, orang tua Mas Kidung langsung menghubungi Mas Kidung. Dan begitu mendapat kabar jika Sulis meninggal dunia, Mas Kidung langsung pulang ke kampungnya. Setelah kematian Sulis di malam pertama setelah dimakamkan, ibunya Sulis yang kita sebut aja namanya Ibu Sri, beliau tidak bisa tidur. Beliau masih teringat akan kejadian sumpah pocong yang dilakukan oleh Sulis. Ibu Sri tidak menyangka kalau Sulis sudah berbohong dengan sumpahnya sendiri, karena dari kecil ibunya selalu mengajarkan kejujuran. Tapi Sulis sudah tega membohongi kedua orang tuanya dan berani melakukan sumpah pocong. Dan memang dampak dari ulah yang dilakukan oleh Sulis hampir menghancurkan kehidupan orang tuanya. Nah, di saat Ibu Sri yang sedang melamun memikirkan anaknya, tiba-tiba ada suara dari pintu belakang rumahnya yang diketok oleh seseorang. Beliau langsung ke dapur dan membuka pintu belakang. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Beliau kemudian menuju ke ruang tengah. Di situ dia hanya melihat suaminya Pak Rizwan yang sedang tidur di atas sofa. Gak berselang lama, terdengar kembali suara ketokan dari pintu depan. Begitu Ibu Sri mau membuka pintu depannya, tiba-tiba suara ketokannya pindah ke pintu belakang. Dan kejadian itu terus berulang-ulang. Lalu Ibu Sri mencoba menunggu di kaca jendela depan, yang langsung menghadap ke teras dan halaman. Beliau mengintip dari celah gorden. Ibu Sri melihat ada sosok pocong yang sedang mengetok pintu depannya menggunakan kepalanya. Dan gak lama setelah itu, sosok pocong ini terbang mengitari rumahnya dan menuju ke arah pintu belakang. Beliau yang melihat kejadian itu seketika lemas dan ketakutan. Sampai beberapa saat kemudian, sosok pocong ini menyadari jika Ibu Sri sedang mengintip melalui gorden rumahnya. Perlahan sosok pocong ini melayang mendekat ke arah kaca jendela dan berdiam diri di depan wajah Ibu Sri. Beliau melihat sosok pocong ini menyerupai Sulis dengan wajah yang dipenuhi oleh luka borok dan juga belatung yang menjijikan. Lalu sosok ini bilang ke Ibu Sri, "Ibu, aku pengen pulang, Bu. Aku gak punya teman di kuburan. Tolong bukain pintu, Bu." Gak lama setelah itu Ibu Sri pingsan. Setelah sadar beliau sudah ada di atas kasur dan suaminya yang sedang duduk di sampingnya. Hingga akhirnya Ibu Sri menceritakan kejadian yang dia alami ke Pak Rizwan. Dan mereka sepakat untuk meminta bantuan Mbah Gandon. Singkat cerita, mereka bertemu dengan Mbah Gandon dan menanyakan tentang sosok Sulis yang berani mengganggu orang tuanya. Di sini Mbah Gandon berkata, Wah, anakmu itu kuat, Sri. Terlalu berani. Harusnya, kalau memang berani berbuat, ya berani mengakui. Lah ini kok malah ngelak, sampai sumpah pocong segala. Dari awal kan, aku sudah bilang ke kamu, Wan. Jangan kamu korbankan anakmu sendiri. Mbah Gandon menyarankan untuk melakukan sebuah ritual dengan memasukkan roh Sulis ke dalam tubuh manusia. Tujuannya untuk ditanyai apa kemauan dari Sulis. Dan malam harinya, setelah bertemu dengan Mbah Gandon,
Lagi-lagi sosok Sulis ini masih terus mengganggu kedua orang tuanya. Tepatnya setelah acara tahlil 7 harian selesai. Sekitar jam 1:30 dini hari, lampu kamar Ibu Sri tiba-tiba mati. Ibu Sri yang tersadar kemudian bangun. Kebetulan posisi tidur beliau menghadap lemari, dan saat itu hanya ada cahaya dari ventilasinya. Lalu begitu beliau langsung menghadap lemarinya, dia melihat sosok Sulis yang menjadi pocong sedang duduk di atas lemarinya sambil menggoyangkan kakinya. Ibu Sri langsung membangunkan Pak Rizwan. Kemudian Pak Rizwan langsung mengambil senter yang ada di laci meja samping ranjangnya, lalu menyorotkan ke atas lemari. Namun saat senter disorotkan, tidak ada apapun di sana. Tapi ketika senter dimatikan, sosok itu kembali terlihat. Pak Rizwan yang emosi langsung mendekati lemari, tapi sosok pocong ini seketika menghilang dan berpindah terbaring di ranjang tepat di samping Ibu Sri yang sedang duduk. Lalu sosok ini bilang, "Pak, Bu, Sulis pengen pulang. Tolongin Sulis. Sulis gak mau jadi pocong." Gak berselang lama sosok pocong Sulis menghilang. Tapi di kasur bekas sosok ini berbaring ditemukan sisa tanah berwarna coklat yang masih basah. Dan meninggalkan bau yang sangat busuk, seperti bau mayat yang sudah membusuk. Ibu Sri langsung menggulung spraynya dan merendamnya ke air sabun. Pagi harinya kedua orang tua Sulis ini langsung melakukan ritual yang disarankan oleh Mbah Gandon, yaitu memasukkan arwah Sulis ke dalam tubuh manusia. Mbah Gandon bersedia membantu orang tua Sulis dengan menggunakan putrinya yang bernama Narti sebagai mediasinya. Narti memang sudah terbiasa dan sudah dilatih serta dibekali ilmu oleh Mbah Gandon supaya dia bisa menjadi mediasi ketika ritual dilaksanakan. Nah, ritual ini juga disaksikan oleh Mas Kidung yang sudah pulang ke kampungnya begitu dikabarkan oleh keluarganya jika Sulis meninggal dunia. Dan menurut kesaksian Mas Kidung, saat itu ada sekitar 8 warga yang menyaksikan ritual yang dilakukan di rumah Sulis. Mas Kidung datang bersama kedua orang tuanya, dan dia terkejut ketika melihat Narti yang sudah berbaring di ruang tengah, sedang dipakaikan kain kafan oleh Ibu Sri dan 2 ibu-ibu yang lainnya. Saat itu memang Mas Kidung sendiri belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah semua sudah siap, ritual pun dimulai. Ibu Sri kemudian masuk ke dalam dapur dan kembali keluar dengan membawa tampah besar berisikan bunga-bunga, daun bidara, telur ayam kampung, kemenyan, dan beberapa benda lainnya. Tampah itu kemudian diletakkan di atas kepala Narti yang sudah dikafani menyerupai pocong. Kemudian Narti mulai memejamkan mata. Keadaan seketika menjadi hening. Lalu Mbah Gandon mulai merapalkan bacaan menggunakan kosakata Jawa Kawi. Dan gak lama setelah itu, Mas Kidung melihat muncul sosok bayangan Sulis terbaring di samping Narti yang sudah dikafani. Sosoknya sama berbentuk pocong. Mas Kidung merasa mual ketika melihat sosok tersebut. Sampai-sampai Mas Kidung ini keluar karena gak kuat melihat sosoknya. Setelah rasa mualnya sudah mereda, Mas Kidung kembali masuk ke dalam rumah. Tapi saat kembali masuk, warga dan orang tuanya termasuk Ibu Sri tidak ada di sana. Yang tersisa hanyalah Mbah Gandon dan Narti yang dikafani. Kemudian Mbah Gandon menyuruh Mas Kidung untuk masuk ke dalam kamar. Mas Kidung bergegas masuk ke kamar yang ternyata orang-orang yang tadi menyaksikan ritualnya juga sudah ada di dalam kamar. Mereka semua bersembunyi sambil sesekali mengintip ke arah ruangan dari celah pintu yang memang sengaja tidak ditutup rapat, di mana terlihat Mbah Gandon dan Narti yang sedang menjalankan ritual. Hingga beberapa saat kemudian terdengar suara dari Mbah Gandon sambil membentak dan berkata, "Keluarlah, pulang dan pergilah. Ini bukan tempatmu. Ini bukan duniamu. Salahmu sendiri yang sudah menyalahi takdir Tuhan. Salahmu sendiri.
sudah berani menantang sumpahmu. Sekarang tidak perlu lagi dikejar-kejar. Sumpahmu sudah mati. Siapa yang menanam pasti akan menuai. Karena penasaran, Mas Kidung kembali mengintip. Dia melihat Narti yang sudah dikafani sedang berdiri melayang menghadap ke arah Mbak Gandon, seperti ingin menyerah Mbak Gandon. Mbak Gandon yang sudah ketakutan akhirnya lari ke arah kamar, tempat di mana Mas Kidung dan warga lainnya bersembunyi. Pintu langsung dikunci begitu Mbak Gandon sudah masuk kamar. Hingga beberapa saat kemudian suasana sudah mulai hening. Pintu kamar kembali dibuka perlahan. Namun suara teriakan Narti sambil berdiri di depan pintu kamar mengejutkan mereka semua. Wajah Narti memerah dengan urat-urat yang menonjol, mata yang melotot, dan darah yang terus keluar dari mulutnya. Pintu kembali ditutup dengan keras dan dikunci. Tapi suara ketokan langsung terdengar dari luar seperti diketok menggunakan kepala. Gimana ini, Mbah? Sudah, sabar dulu. Sebentar lagi Narti akan sadar. Sulis tidak akan bisa merasuki tubuh manusia terlalu lama. Tunggu saja. Dan benar saja, beberapa saat kemudian terdengar suara dari luar kamar, seperti seseorang yang terjatuh. Mbak Gandon membuka pintu dan Narti sudah tergeletak pingsan. Mbah Gandon memerintahkan untuk segera melepas kain kafan dari badan Narti. Lalu beliau berkata, Sri, setelah ini saya tidak bisa membantu apa-apa lagi. Anakmu sudah kelewat batas. Anakmu sudah menyalahi takdir Tuhan. Perbanyaklah berdoa kepada Tuhan supaya anakmu bisa tenang di alam sana. Setelah kejadian itu, Mas Kidung barulah bertanya ke orang tuanya dan warga yang lain tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi di kampungnya dan juga kematian dari Sulis. Dari sinilah Mas Kidung mendapatkan cerita tentang semua kejadian yang sudah terjadi di kampungnya dan kematian dari Sulis. Kematian dari Sulis sebenarnya cukup mengejutkan Mas Kidung. Selain Sulis ini teman dari kecil, orang tua dari Mas Kidung dan Sulis rupanya sudah sepakat akan menjodohkan Sulis dan Mas Kidung. Namun sejak Mas Kidung merantau ke Jakarta untuk kuliah, hubungan mereka berdua menjadi renggang. Mas Kidung jarang pulang ke kampung, sedangkan Sulis bekerja di sebuah koperasi. Hingga akhirnya di bulan Maret 2005, berita tentang Sulis yang dipergoki berzina di gubuk sawah geger di desa Mas Kidung. Beberapa hari setelah menyaksikan ritual di rumah Ibu Sri, Mas Kidung melihat keluarga Ibu Sri mengadakan ruatan. Warga desa ramai mendatangi rumah Ibu Sri. Meskipun sebenarnya aib mengenai Sulis masih menjadi perbincangan yang hangat, Ibu Sri juga mengadakan pagelaran wayang kulit dengan skala kecil. Nah, di desa, ruat ini memang biasa dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam dosa, atau orang yang punya kesalahan atau kesialan. Tujuan ruat biasanya dilakukan untuk pembersihan diri atau penyucian diri. Setelah acaranya selesai, Ibu Sri dan Pak Rizwan mengakui kesalahan mereka dan anak mereka. Mereka juga memohon maaf kepada para warga. Warga pun memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh keluarga Sulis. Dan teror sosok pocong Sulis sebenarnya saat itu belum benar-benar berakhir. Karena malamnya setelah pulang dari acara ruat, Mas Kidung didatangi oleh sosok Sulis. Kejadiannya terjadi saat Mas Kidung sedang tidur. Awalnya Mas Kidung yang tidur menghadap ke tembok dengan posisi miring ke kanan, kemudian membalikkan badannya ke kiri. Di saat yang bersamaan, Mas Kidung mencium bau yang sangat busuk.
hingga dia terbangun dan membuka matanya, tapi masih dalam keadaan berbaring menghadap kiri. Dan begitu membuka mata, sosok pocong yang menyerupai Sulis sudah berada di depan matanya, dengan wajah yang penuh dengan luka borok, sedang menatap Mas Kidung. Dengan tenang Mas Kidung mencoba duduk dan membacakan ayat kursi. Tapi sialnya, sosok Sulis belum menghilang dan malah menirukan bacaan dari Mas Kidung. Mas Kidung yang udah gak tahan lagi, akhirnya dia lari ke arah kamar orang tuanya, lalu menceritakan kejadiannya ke orang tuanya. Lalu mereka bersama-sama mengecek ke kamar Mas Kidung, dan sosok itu sudah tidak ada atau menghilang. Tapi anehnya, di atas kasur Mas Kidung ditemukan tanah berwarna coklat yang masih basah. Dan malam itu adalah kejadian pertama dan terakhir kalinya Mas Kidung diganggu oleh Sulis. Karena setelah itu sosok Sulis sudah tidak pernah mengganggu kedua orang tuanya lagi. Oke, itu tadi cerita horor spesial tahun baru di video kali ini. Dan mungkin teman-teman juga punya pertanyaan yang sama kayak gue nih, mengenai di manakah keberadaan pacar atau orang yang sudah berzina dengan Sulis. Dan untuk teman-teman yang penasaran sama kayak gue, ini kalian bisa langsung aja tanya ke Skala Niskala. Untuk link akunnya gue taruh di deskripsi. Yaudah, mungkin cukup untuk video kali ini. Selamat tahun baru, gue Jamal dari Lentera Malam pamit. Bye.